Luckman So Handy Wake up, really gon' YouTube rise the channel. sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel gue Luqman Suhandi. Hari ini kita mau podcast WB lagi bareng Isan sama Eka Bayu atau Lai. Malam-malam mereka baru pada balik gawe. Gua nge-share di nge-share di grup tapi dibahas sama Eka Bayu ya syukurlah. Gua mau ngobrol sama siapa dulu ya? Sama Eka Bayu lah. Lai. Nongkrong di mari dari tahun kapan, Lai? Berapa ya? Tahun berapa, Lai? Lu masuk tahun berapa? 2009 ya? Kayaknya baru semester 2010 lah. Nongkrong di mari? Emang 2010 nongkrong di mari baru? Iya, pokoknya Babe itu masih di situ, Bang. Ya masih warung situ kan? Warung gerobakan 2010. Dulu siapa yang ngajakin lo nongkrong di mari? Enggak ada nongkrong sendiri, Bang. Nggak ada? Iya, Nggak diajak sama si Priska baca gitu nggak? enggak ada. Justru Nggak ada? Nongkrong dulu di sini. Nggak, lu kenal sama gua? Sama di mana? Ya di sini-sini juga. Emang iya? Ini Futsal. kalau futsal sama ini Priska sama Bacek Kalau sama gua? di kita ke ini mana tuh? Lawu. Naik gunung Lau. Oh iya, benar. Oh, yang lu jadi porternya Capung ya? Ya. Porter. Capung naik gunung cuman bawa apa tuh? Tepek. Bukan. Apa ya waktu itu? Alas buat tidur. Apa sih lain namanya? Bukan sleeping bag. Alas matras. Matras aja. Lah yang bawain kerilnya waktu itu gue inget tuh naik ke Lawu. Sorry. Oh iya Bang B. Mana lu? Bang duduk. Oh, siap. Boleh. Siap. Set Lanjut lah. Ini Bang lagi silai. Oh iya, Lai. Waktu kenal gue waktu pendakian ke Gunung Lawu. Oh. PDKT-nya. Kagak, waktu kenal nongkrongnya. Iya. Emang tapi sebelumnya emang pernah ketemu sih di sini? Ya mungkin pernah, Bang. Cuman kan waktu itu masih ya Malu-malu ya. malu-malu lah. Malu kucing. Tapi kalau menurut gue sih enak 2010 mah edan-edan sih. Enak 2009 mah edan-edan. Futsal iya. Nongkrong iya. Gila-gila juga iya. Ya kan? Pengalaman paling jelek di sini apa lah? Selama kuliah. Jangan sama nongkrong jangan dah. Selama kuliah dah. Selama kuliah nongkrong di sini. Enggak ada jeleknya, Bang. Enggak ada. Kalau menurut gua sih enggak ada. Ganti dulu lah kursinya lah. Apa? Berarti kalau tambruk. Ganti. Bangku baru nih. Hasil patungan Patungan nih. Kalau dulu enggak pernah pakai bangku ya. Oh iya betul. Ya, udah Oh iya Duduk dia pro aja kayak di sih dia aspal. pro ya. Yang bangku itu yang senior, yang junior penggitong sama sini nih. Pakai hitam kerdus. Ya. Dilakuin coba kali ya? Hah? Enggak Nggak bisa enak. lalu. Enggak lah. Oh jangan ya? Nanti next time. Next time. Nah, itu awal nongkrong tuh gini. Mana? Awal-awal nongkrong di depan. Batagor. Wawan. Oh, Nah, kan. si Wawan tuh. Nah, terus Wawan, cuman kayaknya di depan kurang asik gitu aja. gara-gara nggak bisa ngerokok. Bisa kan? Bisa kan dulu ngerokok di dalam. Iya makanya. Nggak asiknya apa? Anak-anaknya, apa lingkungannya? Ya mungkin karena nggak ada warung kali ya di depan tuh. Cuma Batagor aja itu. Depan gerbang tuh. Iya sih. Tapi enak nongkrong depan lah, banyak cewek-cewek lewat. Ya kan? Ya dulu nggak tertarik sama cewek, Bang. Tuh, nggak tertarik sama cewek lain. Ngeri, coy. Ngeri. Ngeri. Dia kan masih kaula abis kelar SMA, coy. Cewek yang tertarik sama kita. gitu. Iya betul. Iya, Karena siap. kita minim di sini.
2009 nongkrong. Berarti lu udah nongkrong udah itu ya, lu Togar tua ya? Iya, enggak? sebenarnya gua sama Togar tuh satu SMA sebenarnya. Atau SMA? Terus sini juga beda-beda bang. Beda-beda gimana? Kan ada beberapa gelombang tuh waktu Oh iya, tes. tesnya Nah. itu beda semua. Lu kenapa Gua masuk? paling terakhir. Oh lu berarti masuk ke sini gara-gara ikut-ikutan Togar sama tua apa enggak? Ya karena nggak keterima bang di tempat lain. Enggak terima. Tadinya emang lu mau di mana? Tadinya gue di UNJ, udah berapa kali tuh di UNJ. Ada SNP apa sih? PTN lah ya. Ya, SNPTN. SNPTN. Terima. Terus? Nah, akhirnya bingung kan. Nah. Kalau kuliah kan, wah mau jurusan apa nih? Iya. Sedangkan waktu ini kan SMA gitu, nggak ada penjuruan. Iya. Jadinya udah bingung lah, mau gimana nih? Akhirnya nekat mau ngambil teknik mesin bang. Lu Ya, waktu tes di sini? ya ada di Pasar Rebo. Selatan, di UP. Di UP. Oh itu beda kampus lah ya. Beda. Berarti lu ikut SMPTN nggak keterima terus lu daftar di UP. UP daftar. Nah, Dari mesin. teknik Padahal mesin. dari SMA. Dari SMA ngambil teknik mesin. Oke lah. Relate Ya, lah. cuman orang tua kan nggak begitu setuju lah waktu itu. Tapi waktu itu udah tes apa belum? Baru Belum. pendaftaran aja. Oh, baru pendaftaran, Baru baru. pendaftaran. Iya. Belum ikut tes. Nah, Terus? ya dengar di sini tua, Hah? Bapak bilang tuh ada kampus. Dulu apa ada jadi Tender. jurusan farmasi. Kalau gue masih jujur belum tahu tuh farmasi waktu itu bang. Belum tahu farmasi itu apaan. Nah gue pikir gue nggak mau ribet, Hah? ya udahlah gue daftar di sini gitu aja. Barang sama Togar. Apa enggak? Sendiri, Sendiri? karena gue terakhir itu. Oh, iya. Jadi mereka udah masuk, nah gue daftar gelombang terakhir. Udah masuk sini aja. Terima ada tuh ya. Terima satu kelas lagi. Nah itu parah kan. Nah, terus setelah lu masuk di farmasi gimana tuh? Yang enggak sesuai dengan ekspektasi lu. Ya kalau awal-awal biasa lah bang, banyak Pas udah baru ya. nggak ada apa ya, nggak tahu farmasi apa, ya udah jalanin aja. Oh, gitu ya. Berarti kalau Enggak. Sisan sama ya. Kalau lu San? Apanya? Kalau lu kayak model kayak dia enggak masuknya? Sama. Lu sama juga. SMA gua IPA. IPA. Lu IPA juga lah. IPA. Oh iya, anak Nah, IPA. ini kan sama nih, jadi sama-sama bisa Sama. diversusin. Cuman Gitu kan maksudnya. cuman kan keluarga kakak-kakak gua itu kan ini tuh akuntansi semuanya. Puntan. Jadi Akuntansi, lebih ke arah akuntansi ya. kan. Nah, gua ini sendiri tuh IPA sendiri di rumah. Lu masuk sini informasi dari siapa? Masuk kampus. Iya, iseng aja, Bang. Maksudnya iseng? Searching apa? Jadi waktu dulu itu kan musyawarah tuh keluarga. Abang gua minta gua kuliah di UI tapi ngambil filsafat. Wah, anjay. Rocky Itu Gerung. abang gua. Dosen. Ah, berat. Terus bapak gua itu kepengen gua ngambil kedokteran, Ah. ya kan? Emak gua itu pengen ngambilnya itu guruan. Guru apa nih? Yang ngambil keguruan dah pokoknya. Ah. Ke Ya. fakultas pendidikan lah gitu kan. FKIP lah ya. FKIP. Hmm. Nah, Terus terus gue searching tuh kan, ya udah dah gue dari semua itu gue searchingin aja satu universitas yang mempunyai itu kan, gitu kan. Oke, filsafat mah gue nolak, kan waktu dulu kan banyak banget ya apa namanya orang-orang gila yang keluar dari filsafat kan, Iya. gitu kabar ini namanya juga orang tua kan nggak kepengen anaknya gila kan, gitu kan. Ditolak mentah-mentah sama mama gue. ya lu kalau kayak gitu nanti masuk sini, rumah sakit jiwa sini. Ya, dekat. Iya. Iya. Kan gue belum kenal di sini. Oh, Paling di rumah sakit gila yang di daerah utara kan. Moja. Priuk kan gitu kan. Nanti kalau lu karena sendiri ya, kemauan sendiri lebihnya kan. Enggak juga, Bang. Masa? Jadi gue kesini pakai jalurnya itu jalur raport. Oh. Nilai raport gue kan rata-ratanya itu kan 8,5 lah, hampir 9 lah. Nah, itu Pinter dong lu ya. ada potongan pada saat itu. Tapi lu ngambilnya fakultas teknik elektro. Gue tadi mau ngambil itu.
karena jarak Priuk sampai Limau itu lumayan ya kan, sedangkan pada saat itu gue masih belum bisa naik motor ya kan. Nah itu udahlah di sini aja, apapun jurusannya farmasi. Gokil gitu. Kayak gitu, farmasi apaan ya kan, gue juga kagak tahu. Cuman kan apa orang-orang itu kan mandang, wih anak farmasi ya kan, ya kan. Padahal mah selesai kuliah juga tergantung orang ya kan, kayak gitu. Iya benar. Kayak gitu, sampai gue dihina juga itu bang, waktu Odi sama instruktur Odi gua. Enggak dihina kali. Enggak, beneran. Dihina Dia kan gimana? cerita nih, gua ditanya tuh sama instruktur Odi gua kan, ditanya, lu masuk farmasi niatnya apa? Ya nggak ada niat mbak, gue bilang, karena memang gue nggak ngerti kan, nggak tahu apa-apa ya kan, ya paling lu semester 2 lu udah keluar dari sini, bilang gitu gue ya kan. Kuat mungkin. Iya ya kan, ya gue bilang ya lihat aja nanti mbak, nanti juga ujung-ujungnya gue jadi ini apa namanya. Tapi lu tahu instrukturnya siapa? Anak farmasi Ada, juga? anak farmasi bang, senior, Navita Sari bukan namanya? perempuan, gue nggak tahu, lupa namanya, udah tahun berapa, 2011, udah nggak gue inget lagi namanya. Anak ini juga, anak WWI juga. Anak WWI. Heeh. Iya iyalah. Anak WWI juga, zamannya Bang Iwang jadi apa namanya? WWI apa tuh? WWI apa? WWI Worldwide Indonesia. Worldwide Indonesia. Iya dong. Worldwide Indonesia. Jaket merah. Sekarang balik ke dia coy. Tadi kan dia udah nih, si San kan dari, berarti kan jarak. Iya dong, dia lebih kepilih milih sini karena jarak. Sebenarnya kan dia ke teknik kan, sebenarnya kan. Kalau secara nilai ya. Nah, terus kalau lu? Ya kalau gue mah ya sebenarnya dari rumah sih bang. Pokoknya tuntutan gue tuh harus kuliah, udah intinya itu aja. Oh, kalau lu lebih simpel lah ya. Nah, mau dimanapun Penting terserah. kuliah. Faktornya karena apa faktornya lah? Ya kebetulan emang Keluarga orang mungkin. tua kan dari orang pendidikan, Guru ya. guru itu, jadi pengen ya mungkin kebetulan gue juga anak pertama bang. Iya lah. Jadi kemungkinan ya harus bisa lah, harus berhasil. Iya. Ya harus kelar kuliah lah ya intinya ya. Intinya begitu. Mau apapun Karena jurusan ya. bapaknya guru. Tapi nyokap nggak guru ya? Nyokap enggak ya? Berarti karena faktor guru, lu karena faktor tuntutan. Terus nih pertanyaan berikutnya nih. Pas udah kira lu diterima pada nih, ya kan? Apa first in first out-nya apa tuh yang lu lihat di farmasi? Karena gua kan nih berdua SMA-nya Basicnya emang farmasi. Jadi ya. cemplung ke S1 farmasi ya udah enggak ini Biasa lah, bisa. related lah ya, related. Kalau lu berdua gimana? Kalau dari lu? Ya kalau kesan pertama gua ya di Iya, sini pas ya belajar. kan, anak-anak ini apa namanya kan, gua kan pada saat pengenalan kampus itu kan kebanyakan dekat sama orang-orang yang alumninya basically-nya farmasi SMKF. Iya. Iya kan? Gitu kan. Dia ngomong farmasi itu begini loh. Lu harus ngapalin apa namanya, nama-nama tumbuhan, itu ada mata kuliah farmakognosi bla bla bla. Anjir, gue bilang, gue bisa apa kagak ya? Gue ngomong apa namanya, ngapalin Inggris aja gak bisa, apalagi Ini ngomongin bahasa Latin. bahasa Latin ya kan. Gue udah ngedown duluan tuh ya kan di farmasi itu awal-awal. Oh, lu ya berarti kan? dikasih tahu kayak gitu sama senior lu ya? Iya bang, gue digituin langsung jadi beban pikiran, itu kena mental kalau bahasanya sekarang tuh ya kan. Udah langsung kena mental gue, farmasi jebret ya kan. Tapi emang itu sih yang terjadi coy. Iya. Kita dulu pas SMF farmasi juga gitu ya sama. Begitu. Kalau lu lah, First impression lu Nah. masuk farmasi. kan udah terima nih. Terus Ya kalau gue sih asik. biasa aja sih bang. Biasa aja ya. Karena intinya tuh gue kuliah itu inti aja gitu. Mau Mau di lu situ mau telan belajar- aja gitu maksudnya iya, ya. mau belajarnya kayak gimana ya gue ikutin aja. Ya emang kebetulan pasti pertama-tama ya kaget mungkin kan, karena ya kita ketemu dengan mata kuliah yang misalnya kayak misalkan pengantar resep. farmasi. Ya, gitu. awal-awal kan itu ya. Awal-awal itu. Ilmu resep lah. Iya. Resep. Malah dosennya textbook banget ya kan. Kan itu nggak ada di SMA, nggak ada. Ada. Tapi itu lu dapet semester berapa?
1, 2, 3. Semester 1 bang, gue pengantar Emang udah ada? farmasi. Iya, langsung. langsung. Bu siapa tuh namanya tuh dulu tuh? Ya Ada. di sana. adalah pokoknya. Yang masih pakai OHP. Iya tahu. Yang Itu. orang tua itu dah. Iya. Set gue bilang. Berarti begini, kalau lu Bang. dulu biasa aja lah. Ngadepin ini apa nih pengantar farmasi, Keluar aja. praktik Dia ilmu keluar resep aja. gitu. Ikutin aja lah pokoknya. Ikutin aja ya. Mata kuliah yang ada ya ikutin aja karena memang apa ya buta di dunia farmasi itu buta. Itulah orang yang Let it udah- flow. Iya, Ikutin alur aja. Nggak mau diambil pusing. Nggak boleh pusing. Ditibuk pecah. Berangkat, nah Ditibuk iya, pecah. pecah. Apa tuh? Pucing. Tai. Iya, tadi ini deh di lu sungai. ini lah. Pertama kali lu kuliah semester 1, IPK lu berapa? IP dah bukan Wah, IPK. tuh, malu tuh bang kalau nyebutin IP. Nasakom enggak? Nasakom apa 2, Pasti. Nasakom. Lu Nah, semester 1 itu Bang, karena gua memang banyak dukungan gitu dari teman-teman gua masih bisa dapat di angka 3,2. Alhamdulillah. Keren tuh. sih, keren. Keren banget gue tuh gua tuh. juga semester 1 Iya, gue tinggi. semester 1 gua tinggi banget, semester 2 ngedrop langsung. Semester 1 semester 2 tinggi gue. Kacau Gue itu. Gua enggak. 4 SKS. Gue enggak, semester 1, semester 2 kayaknya enggak ada. Karena kebanyakan seinget gue semester 1, 2 itu fokusnya di anak-anak SMA IPA. Kayak matematika. Itu makanya gua tadi tanya ya kan. Iya. Lu dapat materi tentang farmasi itu semester berapa? Soalnya di zaman gua itu semester 3, semester 1, semester Iya. 2 itu masih umum. Iya. Gua Bisa ngikutin lah. kenapa masih 3 Bang? Ya, itu kebanyakan mata pelajarannya itu masih IPA Bang. Iya, benar IPA. Cuman Iya, masih beberapa IPA. aja kayak apa ya? Kayak pengantar farmasi, yang farmasi cuman pengantar farmasi, ilmu resep. Udah ada gitu. praktikum belum? Belum. Belum ada semester Belum 1 ada lah. gua. Di zaman lu lah. Kan lu beda setahun ya? Lu 2010, lu 2011 ya? Iya. Tapi ada tuh gua lupa ya. Praktikum. Praktikum ada semester 1 atau semester 2. Tapi gua punya cerita lucu tuh. Apaan tuh? Jadi ceritanya apa ya dulu tuh asdosnya tuh Kanva tuh. Oh iya, tahu Apa ya Kanva. mata kuliahnya ya? Anfar. Analisa farmasi ya. Ya, di lantai 3. Bu Tapi Anfa. waktu itu masih di Anfa. bawah bang laboratoriumnya di gedung lama. Dekat Anfa kan Kak parkiran Anfa. tuh. Iya. Kak Anfa itu dulu asdos dia masih asdos apa udah ngajar ya, lupa gua. Dia Anfar kalau nggak salah, analisa farmasi tuh. Jadi gini. Apa praktikum kimia organik ya? Enggak belum. Belum ya. Oke. Gimana tuh? Tapi gue lupa mata kuliahnya. Jadi ceritanya mungkin karena kebiasaan di sekolah di SMA tuh kan. Iya. Nilai itu range-nya itu enggak 1 sampai 100, tapi 1 sampai 10. Ya. Ya kan? Nah, Nah, ini ada nih teman gua nih satu kelas kebetulan nih. gua mau ketawa nih. Kan 1 sampai 10, 1 sampai 100 oke Nah, gara-gara. kan belum pada tahu tuh. Ah. Satunya ada nih teman gua. Ah. Ya kan nilai 8. Ah. Wih, yang lain Keren dong. main doang. Anjing. 8. 8 keren dong. Satu lagi berapa gue lupa tuh. Ya pokoknya masih di bawah 10 lah, 9 apa berapa gitu Ah, kan. Milan. Wah, Keren keren banget. gitu kan. Jadi Ah. gampang nih mata kuliah ya kan. Iya. Pas gua keluar nilai gua kan. Ah. Gua lihat, lah kok gua berapa ya waktu itu? 12 apa 14? 20. Akhirnya kan pada diem tuh. Iya. Lah ini kok nilai begini nih. Ya kan? Ada yang 8, ada yang 9, tapi kok ada 12 gitu. Berarti range nilainya kan 1 sampai 100. 1 sampai 100. Lu ada enggak gitu enggak? Ada. Apa? San, ada enggak San? Enggak ada. Gua Nggak ada. emang dari awal juga udah tahu itu range 1 sampai 100. Enggak ada. Karena memang mungkin karena di SMA waktu itu emang range nilai itu 1 sampai 10 lah ya. 10. Iya. Wajar Berarti- sih itu. Berarti itu lu pengalaman lu pas lagi praktikum ya? Praktikum. Mengenai farmasi ya. Kalau lu ada gak kejadian yang pas lagi awal lu ngikutin praktikum yang kayaknya apaan sih nih? Iya. Praktikum yang Sulit paling lah. aneh dah buat lu dah. Ilmu resep Bang. Ilmu resep, Paling aneh? Praktik ilmu resep. Iya, Oke. praktik. Kenapa? gitu. Kenapa aneh? Aneh aja gitu, orang-orang kayaknya gampang banget kan ngurusin kapsul, apa namanya, masukin barang ke kapsul kan. Iya. Serbuk. Terus serbuk ya kan. Heeh. Wah, susah banget coy. Ah. Gak ngerti gua. Terus caranya ngelipet perkamen bagaimana Iya, iya, untuk iya. obat puyer ya kan. Anjir, ini gue bilang ini praktek apaan nih gue bilang. Tapi Nggak itu kan jelas banget. diajarin awalnya kan sama Asdos kan. Enggak Bang, awal-awal itu Asdos asdosnya Puyer nggak emang ngajarin. kejadian
Cara bungkus puyuh. Awal-awal enggak, gua jadi diajarin langsung pada saat itu sama kawan gua satu kelompok, Ya, biasanya Yang anak berkelompok. farmasi. anak farmasi. Oh iya. Jadi lu udah lama lu kerjainnya, udah lu diem aja dulu. Gua digituin gua sama temen gua jadinya kan. Gua ngeliatinnya lu bagian numbuk-numbuk kayak. Oh, iya. Dialu ya kan. Iya. Karena kalau di sini Apa? kita kerja kelompok, ya Iya. kan. Beda Berapa lagi orang? zaman dulu di SMF. SMF kan Satu satu orang satu alu. Nggak bisa ya lu goblok gitu. Kalau di kelompok kan bisa saling menutupin. Kalau Lai ada Lai. Praktek yang Tolong, menutup tuh Lai. paling aneh dah selama di farmasi. Ya, semuanya aneh menurut gua karena nggak pernah praktek kan di waktu SMA, Nah, iya. kecuali mungkin di SMK ya. Kalau di SMK mungkin ada praktek. Kalau di SMA apa sih prakteknya, paling komputer, Ya komputer. Oh, ada liatin jaringan biologi. Praktek biologi. ya, ada. Liatin Cuma jaringan. Tapi yang paling aneh dah, yang paling aneh menurut lu? Cuma lurus-lurus aja. Iya, yang paling aneh jadi dah. nggak tahu. Jadi mana yang aneh mana yang enggak. Yang aneh itu satu lagi, itu biokim bagi gua. Oh ya biokim lumayan aneh. Biokim. Bagi gua itu biokim paling aneh tuh. Nyari inian, Apang, Tamir. Iya. Ya, bukan. Oh, itu yang mana? Bukan, biokim. Jadi apa di sekolah gua ya kan, dulu mainan enzim itu kan ada dari mana-mana enzim. Iya. Ya kan? Nah, ini kita suruh mainan saliva, Bang. Itu bagi gua aneh banget Oh tuh. iya iya iya. Mainan air ludah. Ya. Ya kan? Ini biasanya pakai cabai ya. Iya. Nah, biar anak-anak salivanya Cabai. anak-anak ngakalin untuk ngeluarin saliva ya kan, lidahnya itu dimasukin sama ke cabe, digini-gini Emang kan. begitu, Bro. Ya kan, baru Memacu ngapain saliva. sih, gue bilang Saliva "Lu itu ngapain air sih?" ludah, Gua kalau bilang. yang belum tahu ya. Saliva itu Iya, air ludah. saliva air ludah. Jadi buat memacu air ludah biar banyak itu kita harus makan cabai. Iya, makanya kan maksud gua kenapa nggak lu makan cabe aja gitu, makan sambel gitu kan. Gua kan mikirnya kayak gitu lurus-lurus aja kan. Iya, Kenapa iya, harus cabe yang lu potong terus lidah lu keluarin, Julurin. lu julurin ya kan, lu gini-giniin. Anjing, gue bilang ini praktek apaan ya kan. Dan itu berlangsung selama abis UTS mulainya. Jadi setelah UTS langsung tuh mainannya air ludah mulu tuh, Iya, Bang. Saliva Saliva itu mulu ada. ya kan. Anjir, gue bilang bagaimana ini gue ngikutinnya ya kan. Tapi gue lupa lah gue kayaknya. Ada, Ada, Bang. ada, Bang. Bang. Biokim itu Biokim. namanya saliva. Iya, abang tahun berapa emang? Pokoknya senior Dua. Kayak gitu. Terus ini sekarang tanyanya, setelah lu masuk farmasi nih, udah lulus, lu apa sih maksudnya, merasa aneh ataukah gimana lu bisa sampai titik itu dah? Lu ngelarin S1. Lu berapa tahun San? S1? Gua 4,5 tahun, Bang. Setengah tahun lu lah. 5 tahun ya? 6. Lu 6 tahun lah ya? 6 tahun. Oh, 5 semester. Oh iya 6 tahun lah. Lu 5 semester? 5 semester. 9. 9 semester pas setengah tahun. Lu? Gua 12. Berapa tahun? 12 semester, 6 tahun. Tahun sama kayak Kakala ya berarti. Gue 4,5 tahun. Lu 5 tahun gua. 12,5 tahun. Jadi waktu kalau gua sih gini ya, pas Gimana? waktu S1 ya. Ah. Kalau S1 tuh ya karena kuliah udah lewat nih, disebutnya kan masih usah lewat udah nih. Iya. Nah, udah apa ya? Ya yang penting gua lulus lah gitu nah. Penting lulus. Yang penting lulus, nanti gua mau kerja di mana, mau di farmasi Monggo. ya monggo gitu kan. Ya, atau di bidang pekerjaan yang lain ya gue sih nggak masalah waktu itu. Karena gue pikirnya udahlah Yang penting lulus dulu gitu ya. lulus dulu, karena memang satu tuntutan kan Iya. ya sama orang tua juga di rumah kan udah Iya benar udah benar. ditanyain terus kan lu gimana kuliah. Emang farmasi lama ya belajar. Kalau lu, San, Gimana, Bang? lu kenapa bukan maksudnya tadi lu ini gak sih percaya waktu sampai titik lu kelar S1? Gue nggak percaya gue bakal lulus, Bang. Kenapa? Gue selalu bilang ke teman-teman gue lulus itu bukan karena gue pinter. Gue cuma beruntung. Kenapa lu bisa bilang begitu? Karena pada satu titik emang gue kuliah itu bener nih kayak kayak gitu gue mikir. Benarnya maksudnya gimana? Gue jarang masuk. Iya. Terus praktek kadang-kadang nih itu suka
suka diituin. Ya, Ya, tahu. ya gitu. Terus skripsi pun dibantu banget. Support Gitu kan, habis. disupport habis sama teman kelompok gua. Boro-boro bang gua mikirin buat lulus pada saat itu. Gitu. Boro-boro kalau menurut gua. Cuman memang ada support sistemnya gitu. Alhamdulillahnya gua ketemu sama kawan-kawan gua yang bisa bisa membantu gua ketika gua itu nggak ada gitu. Itu aja sih. Oke, berarti kan nih kita udah selesai nih S1 lah ya. Ini sekarang kita lanjutin ngomongin tongkrongan, ya kan? Kan lu juga nongkrong di WB, Lai juga nongkrong di WB. Ada nggak nih hal aneh yang pernah lu temuin ketika lu nongkrong di WB? Yang menurut lu aneh? Entah kelakuan junior atau kelakuan senior atau kelakuan lettingan. Coba lu Lai. Hal yang paling aneh lu pernah temuin. Ada nggak? Kalau gue sih ya karena gini bang, udah dari sekolah, dari SMA tuh gua udah Nongkrong kan mulu. dari SMP ya, gue tuh udah jarang nongkrong di rumah tuh. Oh, emang lu anak tongkrong lah ya? Iya, kalau dulu bisa dibilang gitulah, Iya. anak tongkrongan. Anak tongkrongan. Walaupun apa namanya ya cuma di situ-situ aja gitu nongkrongnya. Iya. Ya hampir, kalau gue pikir hampir sama. Gitu. Hampir sama ya. Hampir sama. Berarti nggak ada yang aneh nih. Ada yang aneh. Kalau yang lucu ada nggak yang lucu kira-kira? Yang lucu nggak di tongkrongan ini, maksud gua kejadian yang lucu gitu, yang bikin lu ditain di tongkrongan nih, begini banget sih begitu. Ya mungkin gini bang, karena waktu sini kan jatuhnya kan Campur. kampus farmasi lah, jurusan farmasi. Iya. Nah di pikiran gue waktu itu ya mungkin wah kayaknya nih orangnya Pinter-pinter. bener, pinter-pinter. Setuju. Ya kan? Iya, Udah pasti tuh. Iya. Ya, cuman karena pas di nongkrong di sini di warung babe, apa ya gue bilang lo kok begini gitu. Sama aja gitu kan. Nggak ada bedanya gitu. Kalau lu San, Ya kalau ada pengalaman nggak? Ya kalau gua kan begini bang ya, gua itu beda background ini ya sebelumnya sama kakak Lai. Kalau kakak Lai kan masih suka nongkrong tuh waktu SMA. Iya. Gua itu orangnya pulang sekolah balik, kalau nggak eskul. Iya. Gitu ya, hanya itu aja. Dari SMA tuh. Dari SMA tuh gue begitu. Bahkan untuk menyentuh ini pun gue enggak, gitu Iya. loh. Untuk menyentuh ini, gue dateng kan ke sini, ya kan ngelihat malam-malam gue nongkrong, ya kan ngopi sambil ini Bolak-balik lah. ngerokok, ya kan. Tahu-taunya ada orang yang tiba-tiba bawa bungkusan. Gua ngeliat plastiknya plastik bening tapi warnanya kayak Coca-Cola. Kan begitu ya. Anjing gue bilang, ini minum pada beli apaan lu pada, ya kan ngeliatin ya kan minumnya juga. Iya, Osro. Ya itu Orson bukan Orson. Kan gue nggak tahu Bang Lai pada saat itu kan awal-awal ya kan. Memang awal-awal agak membuat gue kaget. Terus yang kedua kalau dibilang risih ya risih dikit-dikit lah gitu kan. Karena kan memang itu kan. Gue bilang kok minum Coca-Cola minumnya dikit-dikit. Polos. Gitu ya kan, minum Coca-Cola lu kok minumnya dikit-dikit, gue bilang ya kan. Oh ya udahlah, gue ditawarin tuh sempet tuh, lu mau minum kagak? Enggak, gue bilang. Ya udah punya feeling kagak enak ya kan. Enggak, gue bilang. Gue nggak suka yang minum bersoda, gue nolak begitu kan. Iya. Ya udah, akhirnya udah Itu nggak waktu itu yang nawarin lu siapa? Anak sini juga. anak sini bang, Senior lah ya. senior gitu nawarin kan. Gue bilang enggak lah bang, gue bilang gue nggak tahu itu minuman apaan ya kan. Kalau dibilang Coca-Cola juga di Babe juga ada Coca-Cola kan. Lu ngapain bawa bungkus-bungkusan kan. Gue kan bingung jadinya itu. Ya udah pada ngeliatin aja ya kan, kok lama-lama matanya pada merah. Gue bilang ya kan, apa karena ngantuk atau bagaimana. Ya udahlah lah, tapi lama-lama akhirnya gue terbiasa gitu ngeliatin. Oh ya udahlah, yang Iya. penting mah kagak Masing-masing ya lah ya. masing-masing lah gitu. Ikut syukur enggak ya udah gitu Iya. aja. Dan nggak maksa gitu Iya. lah, nggak maksa lu harus minum gitu Nah, loh. iya. Enggak. Tapi Gitu. penawaran wajib. Kalau penawaran kan wajar bang. Di sini kan Wajib ditawarkan. Iya, wajib Mau nggak ditawarkan. mau ya kan, gitu terserah. kan. Itu kan
ngunsewunya kan begitu bang, Iya, minum ya kan. Padahal kan nggak tahu kita kan itu apaan. Ya udah, yang penting mah nggak habis kayak gitu, kagak ribut-ribut ya kan. Iya. Ya berdamai semua kan ya. Tapi belum ada sejarahnya ribut di sini gara-gara begituan ya. Belum ada. Makanya Mas senior ada atas saya. makanya gua Ya ada. Ada. makanya gua ini bang akhirnya kagak gua pelihara itu rasa risih gitu loh ya, karena mereka kayak gitu pun enggak Biasa aja. mengganggu, Iya. biasa aja gitu. Ya udah kayak gitu sih. Yang paling aneh lah kalau menurut gue itu awal-awal ya, awal-awal gue paling aneh itu gue bilang. Tapi kan beda ya, suasana WB pagi, siang, sore, malam tuh Beda. awalnya beda. Beda. WB itu bermetamorfosa. Iya. Tongkrongannya. Pagi tuh Iya, jadi gimana? ini Suasana jadi orang kepompong. pompong. Kalau pagi itu kepompong, Bang. Lewat-lewat foto Siang. kopi, Iya. lewat-lewat beli Siang minum. jadi ulet. Heeh. Iya. Malam jadi kupu-kupu. Baru pada melek semua tuh. Gue bilang, aneh bangin tongkrongan. Enggak, terus nih kita kan nongkrong di WB udah lama nih. Nah, Ihsan. Nah, ada nggak sih sebesit di pikiran lu kenapa masih mau nongkrong di mari gitu? Walaupun udah nikah, udah lu punya anak, udah gawe gitu. Coba lu Lai. Apa ya? Apa? Kalau gue bilang belum bisa lepas kayaknya. Lu bisa lepas ya. Maksudnya ya memang butuh kali ya. Ya. Maksudnya butuhnya ya lu mau nongkrong di mana aja, tapi lu butuh nongkrong gitu lah. Ya, karena Buat ngilangin penat kali ya. ya Gimana? logikanya mungkin gini bang, karena kalau dari jarak kan ya masih bisa terjangkau lah untuk bisa nongkrong sini lagi, walaupun sekarang udah ya bahasanya udah mental-mentalan lah anak-anak ya kan. Iya. Tapi ya karena jaraknya masih terjangkau, ya udah kalau bisa kenapa enggak kan gitu. Iya benar sih. Lanjut San. Ya. Lisan nih, tinggal lisan nih tadi. Apa tuh? Iya tadi kan pertanyaan gue itu kenapa sampai kenapa? umur segini lu Jangan udah diaduk. pada kerja, lu udah pada married, udah punya anak, masih nongkrong di Baru. mari. Lu dulusan. Alasannya. Ya kalau gue sih posisinya kan begini bang. Gue dari tahun 2012 Hmm. kehidupan itu kan di malam hari. Dari 2012. Terus Jarang banget gue tidur itu bisa banyak lah waktunya. Tidur itu paling 3 jam 4 jam maksimal 6 jam ya. gua kalau tidur. Terus Nah, kalau gua, lu tahu, kita tahu sendiri lah, sama-sama tahu sendiri kan, kalau kerja itu kan jenuhnya bagaimana kan. ya Ya jenuhnya itu kan karena konstan aja waktunya, dari jam 8 sampai jam 5, jam 8 sampai jam 5, dan itu lu mikirin kerjaan aja gitu. Terus kalau misalnya gua ke rumah pun juga gua nggak ngapa-ngapain, nggak ada kegiatan nggak lain. ada kegiatan lain gitu. Ya udah, mendingan gua nongkrong aja gitu kan. Oh iya. Gua nongkrong sampai bener-bener mata gua udah bisa tidur ya kan, nyampe rumah udah tinggal tidur aja. Tidur aja. Kalau lu Lai, Kayak gitu sih. Ya itu tadi bang, kalau apa tuh? jarak ya kan, Jarak. jarak terjangkau. Jarak masih bisa terjangkau. Ya karena lu malu di Bekasi ya. Nah, ya. Jarak masih. Kalau Bang Pe apaan Bang Pe? Kalau gua karena Masih doyan nongkrong lah di umur kita segini nih. Lu kan sama gua kan kalau tuan lu ya. ya, ya. Paling Kalau tua, gue ini, Oh, itu. kalau gue lebih ke arah gini loh, apa namanya? Kadang momen-momen yang terekam itu salah satunya banyak di hidup gue itu habis di sini, di WB ini. Momen-momen terekam. Iya, yang gue Contohnya, ingat, contohnya. misalkan gue lagi ngopi ya di sini, ngobrol sama anak kayak di sini, lagi apa namanya? Bercanda-bercanda ngobrolin soal apapun tuh gue di sini. Gue balik gawe dari kerjaan gue kan gawe selama gue kerja gue 4 tahun di rumah sakit di daerah Ciputat kan gue full bolak-balik sini. Jadi gue momennya banyak banget di sini, lebih banyak di sini malahan Lebih banyak daripada di rumah.
Kalau gue udah gitu, karena gue dari sini pagi gue kuliah sampai sore nongkrong jam 7 gue udah berangkat ke Ciputat gawe, masuk malam, ketemu pagi lagi gue kesini lagi dari rumah sakit gitu. Jadi gue pulang ke rumah itu paling cuma ganti baju, naruh pakaian kotor, jalan lagi. Oh iya sih ya. Jadi selama 4 tahun setengah tuh gue udah kan Senin sampai Sabtu. Itu waktu lu kuliah. Setelah nikah punya anak. Maksud gue itu momennya kayak gitu. Oh, momennya, kalau iya, kenapa iya. gue maksudnya kadang masih suka kesini, kadang hari dulu kan gue belum gabung tuh di WA grup yang WB. Iya. Ya gue kadang suka kesini hari Sabtu, gue kesini lewat, cuman lewatin doang, terus kadang gue ngopi, kadang gue cuman lewat doang karena mungkin di sini masih ada warga ya. Nah, udah gue cuma lewat doang gitu, gue pengen tahu adanya sih orang di sini, masih ada nggak sih WB di sini gitu. Oh gue sih kayak gitu aja sih. Kayak paling gitu aja kali. Lu belum. Kalau Anjir, gua nih, Iya sih. iya. kalau gua secara pribadi, yang pertama adalah gua merasa tuh gua masih butuh nongkrong di luar kesibukan nyari cuan lah ya, urusan sama istri sama anak, itu masih butuh nongkrong biar fresh aja. Jadi biar nggak bosen di rumah. Yang gua takutin adalah kalau gua bosen di rumah, nanti malah yang ada cekcok sama istri atau sama anak begitu. Jadi gue butuh refresh di luar, pikiran gue tenang di luar, gue masuk lagi, gue bisa nge-refresh lagi otak gue Jadi sama WB anak. menurut lu juga salah satu sebagai pelarian lu. Pelarian buat Iya. ngilangin stres. Iya. Ya, makanya gue bilang, Positif. Buat circle gue itu nggak jauh, cuma di WB gue bilang. Tongkrongan gue tuh cuma di WB doang udah. Mau gimana lagi? Nongkrong aja sini. Mau ada bocah tahu kagak segala macam, nongkrong aja. Cuma ngopi ngerokok, selesai jam 9:10 balik. Jadi paling gitu ya guys, cerita kita mengenai apa nih dari awal ya, terutama si Lai sama Isan ya. Bisa. Awal mula kenapa masuk ke kampus jurusan farmasi sampai kok udah lulus masih main di WB juga. Ya nun ya. Oke, buat kalian yang belum subscribe ya guys. Iya. Ya. Kalau pengen like ya. Karena bentar Tunggu lah, podcast berikutnya. tunggu podcast berikutnya. Dan buat teman-teman juga yang biasa nongkrong di WB, ayolah kita ramein lagi WB sesempatnya. Kita ceritakan hal yang dulu pernah kita alami di WB bersama, karena itu sebagai satu memorable yang bisa kita tonton nanti, karena kan ini ada di YouTube, jadi kan insya Allah kan selamanya masih bisa kita putar terus. Iya. Kan nggak semua orang tahu cerita temen lu dari sudut pandang mereka masing-masing. Iya. Si ke arah situlah kenapa podcast WB ini dibikin lebih ke arah situ. Jadi selalu support juga buat kita yang yang selalu menyempatkan waktu lah untuk buat. Terima kasih buat yang pada menyempatin waktu nongkrong di mari. Iya. Terima kasih San sama Lai juga. Siap bang. Oke, untuk berikutnya jangan bosan-bosan ya. Iya dong. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya tuh bang, sebelumnya ada kata-kata mutiara. Apa tuh? Harus bikin. Oke. Lulusan. Kata-kata mutiara atau kata-kata motivasi? Susah. Apa ada mbak? Kata-kata mutiara atau kata-kata motivasi? Sebelum kita tutup podcast WB, lo minta kata-kata mutiara atau kata-kata motivasi lah, anak tongkrongan tuh gimana sih? Nongkrong lah. Oke, nongkrong lah. Karena dengan nongkrong lu akan ngelihat realitas kehidupan. Nongkrong lah karena dengan nongkrong lu kehidupan. Lai. Kata-kata mutiara kalau nggak motivasi lah. Apa lah? Nggak ada bang. Pas. Berarti udah nih. Lu apa? Gua nggak ada kata-kata. Gua udah sering ngomongin kata-kata mutiara. Ya nggak apa-apa ya, satu aja. Kalau gua Emang pada kampret ya. Kalau gue sih pribadi tetap produktif lah, apapun yang lo lakuin yang penting itu positif. Gitu aja. Lalu Bang Pe. Anjir. Kamu kan gue nanya ke lu.